Shin Tae-yong optimis soal target timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhasil melangkah ke babak ketiga usai mengalahkan timnas Filipina dengan skor 2-0 dalam laga terakhir Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 11 Juni 2024 lalu. Kemenangan ini membawa timnas Indonesia finish di urutan kedua pada klasemen akhir Grup F dengan 10 poin. Tom Hye dan kawan-kawan pun dipastikan menemani timnas Irak yang menjadi juara Grup F untuk melanjutkan perjalanan ke babak ketiga. Lolos ke putaran ketiga, timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat. Skuad Garuda berpotensi bertemu dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Iran, Australia, Korea Selatan, dan masih banyak lagi. Menghadapi kondisi ini, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membeberkan targetnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih asal Korea Selatan ini menyadari bahwa perjalanan akan sangat sulit bagi timnas Indonesia di putaran ketiga nanti, sehingga ia tidak membidik finish di urutan pertama atau kedua. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengingatkan agar timnas Indonesia tetap rendah hati dan tidak jemawa dalam menghadapi babak ketiga kualifikasi ini. Erick Thohir berharap timnas Indonesia tetap fokus dan menunjukkan performa terbaiknya, mengingat lawan-lawan yang akan dihadapi memiliki peringkat FIFA yang lebih tinggi dan pengalaman yang lebih matang di kompetisi internasional. Justin Hubner kembali memberi reaksi di media sosial Instagram setelah menyindir seputar potensi tambahan pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia. Pada Jumat lalu, Hubner mengunggah sebuah pesan di Instagram story-nya yang diduga menyindir sejumlah pemain keturunan yang ingin dinaturalisasi. Sang bek tengah Cerezo Osaka menganggap bahwa para pemain keturunan lain hanya ingin datang setelah melihat skuad Garuda bermain apik belakangan. Sebelumnya, tidaknya ada yang ingin bermain untuk Indonesia, dan kini mereka melihat kami bermain bagus dan mereka ingin bergabung. Orang-orang yang lucu, kata Hubner dalam unggahan tersebut. Belum reda kehebohan yang disebabkan olehnya, Hubner kembali menggegerkan media sosial media melalui reaksi terbarunya. Kembali di media sosial Instagram, sang bek tengah berusia 20 tahun merespons sebuah unggahan oleh akun aahmad.reza.lalela85. Dalam unggahan tersebut, Hubner disinyalir bakal digantikan oleh Kevin Dix, yang jauh lebih berpengalaman dan telah bermain secara reguler untuk klub top Denmark FC Copenhagen. Di kolom komentar unggahan tersebut, sang bek tengah kepunyaan Wolverhampton Wanderers tersebut memberi reaksi dengan menyematkan emoji tertawa. Pemain keturunan Indonesia, Mace Hilgers disorot netizen karena belum lama ini pamer potret mengenakan gelang berwarna merah putih. Mace Hilgers merupakan pemain keturunan yang santer, dikabarkan akan segera diproses naturalisasi. Bahkan belum lama ini, bek berusia 23 tahun tersebut melemparkan beberapa kode. Misalnya ia berkomentar ketika debut Calvin Verdong. Terbaru via postingan Instagram, pemain Twente FC ini juga bak memberi kode. Ia menunjukkan dirinya mengenakan sebuah gelang berwarna merah putih. Warna tersebut identik dengan timnas Indonesia karena merah putih adalah warna bendera negara. Sontak netizen pun heboh. Adapun Miss Hilgers merupakan pemain potensial dengan harga pasar yang tinggi sebesar 121,87 miliar. Ia memang sempat diincar Shin Tae-yong dan nyaris dinaturalisasi. Sayangnya dalam prosesnya, naturalisasi Miss Hilgers justru berhenti di tengah jalan. Kini ia diharapkan bisa bergabung usai lolosnya timnas Indonesia ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang timnas Indonesia, Tom Hye belak-belakan menceritakan soal kegilaan supporter timnas Indonesia kepada media Belanda, Omroep Friesland. Beberapa waktu lalu, Tom Hye berhasil mencetak gol debutnya untuk timnas Indonesia saat melawan Filipina. Skuad Garuda berhasil mengamankan jalan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berkat kemenangan di Stadion Gelora Bung Karno Selasa lalu. Tim Garuda di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong berhasil menundukkan Filipina dengan skor akhir 2-0 berkat gol Tom Hye dan Rizky Ridho. Seperti diketahui, Tom Hye telah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 18 Maret 2024 lalu. Darah keturunan Indonesia milik Tom Hye mengalir dari kakek dan neneknya. Sang kakek berasal dari Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, neneknya merupakan orang yang berasal dari Minahasa, Pulau Sulawesi. Dalam sebuah kesempatan, Tom Hye buka-bukaan mengungkap bahwa supporter Indonesia kerap menyoroti dirinya dimanapun berada.
Hotel yang kami tempati sangat besar, tapi selalu ada orang-orang yang berada di hotel sepanjang hari. Mereka selalu tahu kapan Anda akan pergi makan atau ke tempat manapun, kata Tom Hay. Kendati demikian, Tom Hay mengaku tak keberatan. Pemain yang kerap dijuluki The Professor ini mengatakan bahwa para supporter timnas Indonesia sangat ramah, bahkan kerap memberinya dengan hadiah-hadiah menarik. Mereka sangat ramah, mereka sangat baik dan antusias. Mereka selalu ingin meminta foto sambil membawa jersey. Mereka juga selalu ingin memberi Anda hadiah berupa gantungan kunci dengan foto saya, baju, dan topi, tutup Hay. Update perkembangan proses naturalisasi Martin Paes untuk bisa membela timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Hassani Abdul Ghani memberikan sedikit bocoran terkait dengan nasib Martin Paes. Hasan Abdul Ghani mengaku sempat memberi saran kepada salah satu rekannya di Eropa yang dulu membantu proses naturalisasi dari Jordi Amat ke Indonesia. Ia menyarankan temannya itu menggunakan cara yang sama seperti proses Jordi Amat agar Martin Paes bisa segera diizinkan membela timnas Indonesia. Kemarin saya sempat mengobrol dengan teman baik saya dulu, kita pengurus ya. Nah, saya bilang sama dia, kenapa kita nggak pakai cara lama? Kan pas kita ngurus Jordi Amat juga ditolak awalnya. Lalu kan Anda mengirim seseorang bertanya ke FIFA. Terus kenapa kamu nggak melakukan hal yang sama? Ujar Hassani Abdul Ghani. Untuk saat ini ada tim kecil yang dibentuk dari Erick Thohir untuk mengurus proses naturalisasi pemain. Hasan Abdul Ghani sekarang sudah tidak terlibat dalam proses naturalisasi pemain timnas Indonesia. Hanya saja dia sempat berkomunikasi dengan rekan kerjanya dulu, maka ia pun memberikan ide baru agar prosesnya bisa cepat selesai. Tim legalnya PSSI memang tidak ofensif ya, jelas harus ada lawyer kayak kami lakukan dulu, ya mudah-mudahan ini bisa lebih lancar, tambah Hassani. Sekadar informasi, sebelumnya kiper Major League Soccer Club FC Dallas, Martin Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Martin Paes ternyata baru saja melakukan pengambilan sumpah WNI di Jakarta pada Selasa pagi, 30 April 2024. Dalam foto yang diunggah oleh Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, saat pengambilan sumpah WNI Martin Paes memakai peci hitam dan dasi merah. Tampaknya, harapan pendukung timnas Indonesia melihat Ole Romeni dinaturalisasi dan berseragam merah putih bisa saja terwujud dalam waktu dekat. Pasalnya, pemain yang kini membela FC Utrecht itu telah memberikan beberapa kode bahwa dirinya akan dinaturalisasi oleh PSSI. Apa saja kode yang telah diberikan oleh penyerang berusia 23 tahun tersebut? Berikut daftarnya. 1. Pernyataan Shin Tae-yong. Kode pertama yang mengindikasikan Ole Romeni akan dinaturalisasi berangkat dari pernyataan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Setelah laga kontra Filipina, Shin Tae-yong menegaskan bahwa dirinya membuka kans menaturalisasi penyerang untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Pernyataan itu pun membuat Ole Romeni diyakini akan jadi opsi pertama yang dinaturalisasi guna membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2. Komentari debut Calvin Verdong. Ole Romeni juga memberi kode dirinya siap dinaturalisasi setelah mengomentari debut Calvin Verdong bersama timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu memberikan komentar wow pada unggahan Calvin Verdong yang merupakan mantan rekan setimnya di NEC Nijmegen. Komentar tersebut mengindikasikan bahwa Ole Romeni bisa saja bersedia mengikuti mantan rekan setimnya membela timnas Indonesia. 3. Sudah dihubungi PSSI. Beberapa waktu silam, Ole Romeni mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi oleh PSSI dalam wawancaranya bersama Football Premier. Ia pun merasa bangga dihubungi oleh PSSI dan dikabarkan terbuka untuk dinaturalisasi serta membela timnas Indonesia. Apalagi Ragnar Oratmangoen juga menuturkan bahwa Ole Romeni tengah mempertimbangkan berbagai opsi sebelum mengambil keputusan menerima proses naturalisasi.